Assalamualaikum, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kita masih membicarakan tentang misteri di Sumatera, kampung-kampung hilang, kampung bunian, dan di episode yang lalu kami sudah membahas tentang kesaktian-kesaktian ilmu tinggi. Nah, hari ini di episode ini kami ingin lebih spesifik lagi dengan judul Ilmu Tinggi Leluhur, Jejak Tantrik dan Gaib Sumatera. Ini perlu kami jelaskan teman-teman ya, karena kisah misteri kesaktian ilmu-ilmu di Sumatera itu berbeda jauh dengan di Pulau Jawa. Mungkin teman-teman banyak mendengar kisah-kisah kehebatan kesaktian-kesaktian dari era-era Singosari, raja-raja di Jawa ataupun di Bali ataupun kalau di Sumatera kisah-kisah itu tidak pernah diekspos. Ingat ya, kesaktian di Pulau Sumatera adalah kesaktian yang tidak pernah diekspos. Dia diam, senyap, tapi punya kekuatan maha dahsyat. Oleh karena itulah misteri di Sumatera itu susah diungkap karena ilmu saktinya itu lebih memilih diam. Tapi kalau diganggu, dia bertindak. Banyak kisah bagaimana dulu Majapahit ingin menaklukkan Pegaruyung, nggak sanggup. Itu dibantu militer juga kekuatan gaib. Bagaimana dulu ingin menyerang Samudra Pasai, tidak segampang itu kerajaan-kerajaan itu. Menyerang Aru, enggak segampang itu. Kenapa? Ada kekuatan-kekuatan sakti yang tidak dilihat. Yang kadangkala kerajaan-kerajaan di Jawa dulu ingin menyerang, tidak menduga. Kenapa? Karena kesaktiannya sangat tersembunyi. Itu di Sumatera. Anda boleh baca buku sejarah, kitab-kitab di tanah Jawa. Anda tahu ilmu-ilmu sakti tingkat tinggi di era Hindu-Buddha yang dipakai oleh raja-raja Jawa. Tapi untuk mencari jejak itu di Sumatera tidak bisa. Tidak semudah itu. Karena memang kesaktian, khususnya ilmu-ilmu tantrik dan leluhur di Sumatera, dia lebih cenderung diam dan tersembunyi. Tapi punya kekuatan yang luar biasa. Untuk itulah kami akan membahas hari ini. Sekali lagi judul hari ini adalah Ilmu Tinggi Leluhur, Jejak Tantrik dan Gaib Sumatera. Kita mulai bro. Sumatera bukan hanya tanah yang subur. Ia adalah tanah bertuah. Di balik hijaunya hutan dan senyapnya pegunungan, tersimpan warisan ilmu tinggi leluhur. Ilmu yang tak diajarkan dimanapun. Ilmu yang hidup dalam mantra, napas dan getaran alam. Inilah jejak tantrik, animisme, dan kekuatan gaib dari tanah Sumatera. Kami ulang. Inilah jejak tantrik, animisme, dan kekuatan gaib dari tanah Sumatera. Ingat ya teman-teman, ini 3. Tantrik, animisme, dan kekuatan gaib. Ini 3 secara terpisah. Bukan dalam satu kesatuan. Kita mulai. Pertama, warisan gaib dan laku sunyi. Di Tanah Batak ada yang disebut Parmalim atau Panurirang. Di Minang ada dukun Barajo yang menjaga adat dan alam. Di Kerinci dikenal penjaga gunung dan penunggu danau. Di pesisir ada guru mundu, ahli silat dan ilmu kebatinan. Semua itu bukan sekedar gelar, tapi tanda bahwa ilmu mereka hidup dalam sunyi, bukan pamer, tapi laku. Kami ulang. Semua itu bukan sekedar gelar, tapi tanda bahwa ilmu mereka hidup dalam sunyi, bukan pamer, tapi laku. Ilmu tinggi itu bukan keras, tapi dalam. Bukan untuk menguasai, tapi menjaga keseimbangan semesta. Kami ulang lagi. Ilmu tinggi itu bukan keras, tapi dalam. Bukan untuk menguasai, tapi menjaga keseimbangan semesta. Itu ciri khas ilmu sakti tingkat tinggi yang ada di Sumatera. Kita lanjut. Bagian kedua. Jejak tantrik dan ajaran Bhairava. Di situs kuno Padang Lawas berdiri candi-candi tua yang penuh simbolik tantrik. Harca Heruka, gerbang tengkorak, dan relief makhluk setengah dewa. Ini bukan sekedar warisan Hindu-Buddha. Ini adalah spiritualitas Nusantara yang memeluk ajaran
Bhairava Tantra, ajaran pengolahan tubuh, napas, dan roh. Di Candi Bal ada kekuatan sunyi yang pernah menjadi pusat ajaran gaib Sumatera. Konon, para petapa dari Tibet hingga India pernah singgah, dan sebagian ajarannya menitis ke masyarakat lokal, menyatu dengan adat. Ilmu itu tidak hilang, ia bersembunyi, menjelma dalam adat, pantangan, dan bisikan roh. Kami mau sampaikan bahwa kawasan Padang Lawas dan candi-candi tua di tempat itu lebih tua dari kerajaan-kerajaan di Jawa. Baik itu Singosari, baik itu Majapahit. Jauh sebelum itu. Candi-candi di Padang Lawas itu dibangun jauh sebelum kerajaan Medang. Karena diduga di abad ke-8 sudah ada candi-candi di kawasan Padang Lawas ini. Kawasan Padang Lawas itu sekarang berada di Sumatera Utara. Dia lebih dekat perbatasan antara Riau dengan perbatasan dengan Minangkabau. Itu lokasinya. Jadi candi-candi di kawasan Padang Lawas itu lebih tua daripada candi-candi di Pulau Jawa. Jadi ajaran tantrik jauh sebelum Kertanegara, jauh sebelum Majapahit menggunakannya, Padang Lawas sudah menggunakannya 300, bahkan mungkin Candi Padang Lawas ini dibangun sekitar abad ke-8. Candi Simbangambet mungkin lebih tua lagi. Jadi ya 500 tahun sebelum Singosari berdiri dia sudah ada, 200 tahun sebelum kerajaan Medang ada dia sudah dibangun. Karena ini setara dengan candi-candi di sini setara dengan berdirinya kerajaan Sriwijaya. Tempat ini tidak jarang didengar dan tempat itu sangat tersembunyi. Tapi catatan arkeologinya sangat tersimpan di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Lanjut. Bagian ketiga, ilmu yang menyatu dengan alam. Di Sumatera, ilmu tidak bisa dipisahkan dari alam. Orang sakti tidak hanya menghafal mantra, tapi berpuasa di gua, berendam di sungai, tidur di akar pohon, mendengar suara burung dan kabut. Alam adalah guru dan roh leluhur adalah penjaga. Beberapa ilmu hanya bisa muncul saat seseorang sudah menyatu dengan hening. Seperti ilmu kebal yang tidak bisa dipakai untuk pamer. Ilmu pengobatan yang hanya manjur jika niatnya tulus. Ilmu pemanggil hujan yang memerlukan izin alam. Ilmu tinggi sama dengan tanggung jawab tinggi. Salah niat maka ilmunya hilang atau bahkan membalik menjadi kutukan. Bagian keempat, dari datu, dukun, kebunian. Di berbagai wilayah Sumatera dikenal tokoh-tokoh seperti Datu dari Mandailing, Dukun Barajo dari Minang, orang pintar di pesisir Melayu, hingga kerajaan Bunian yang dipercaya menyimpan ilmu tinggi dan menjauh dari dunia manusia karena hawa dunia yang makin rusak. Mereka tidak punah. Mereka mundur ke balik kabut ke dunia roh, tapi jejak mereka tetap hidup dalam jimat, silat, lagu-lagu, adat, hingga dalam sikap hormat pada tanah dan leluhur. Ilmu tinggi leluhur bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk jadi tontonan, tapi untuk dijaga, dilestarikan, dan dijalani dengan rendah hati. Kami ulang di sini. Ilmu tinggi leluhur bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk jadi tontonan, tapi untuk dijaga, dilestarikan, dan dijalani dengan rendah hati. Di tengah dunia modern yang bising, ilmu itu menanti kita. Bukan dalam suara keras, tapi dalam hening yang sakral. Mungkin kalau kita cukup hormat dan hening, ia akan kembali menyapa. Ilmu tinggi leluhur Sumatera bukan mitos. Ia adalah warisan nyata yang hidup dalam adat, laku sunyi, dan roh penjaga alam. Dari ajaran Bhairava Tantra di Padang Lawas hingga kesaktian para datu dan kerajaan Bunian yang misterius. Di video ini kami mengajak memahami sisi gaib yang sakral dari tanah Sumatera. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.